Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga kami bisa melakukan tugas presentasi pada mata kuliah Pegadaian Syariah melalui video ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabiatnya, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan setiap ajarannya. Yang terhormat Bapak Trisna Wijaya, SEI MESY, sebagai dosen pengampu mata kuliah Pegadaian Syariah, dan teman-teman sekalian yang menonton video presentasi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yang pada kesempatan ini, saya, Melati Nur Zahra, bertugas sebagai moderator. Kemudian ada rekan-rekan saya, yaitu Elis Mariska, Naya Karina Az-Zahra, Fitra Nur Alif, dan Hendriana Nugraha yang bertugas sebagai presenter pada kesempatan kali ini. Topik yang akan kami bahas yaitu tentang tinjauan fikih muamalah terhadap pengalihan akad gadai barang elektronik, studi kasus tentang seorang warga Ciamis dengan Raja Gadai Tasikmalaya, yang tentunya akan dibawakan oleh para presenter dari kelompok 2. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa utang pada umumnya terjadi tanpa ada jaminan dan tidak ada potongan yang diberikan atas utang tersebut. Namun, pada kenyataannya, ada transaksi utang piutang yang terjadi di kalangan masyarakat kita dengan melakukan perjanjian gadai atau rohen. Seperti yang terjadi pada seorang warga Ciamis yang menggadaikan atau menjaminkan barang elektronik miliknya kepada pegadaian. Namun, pada saat waktu pembayaran tiba, penggadai atau rohin tidak dapat menebusnya, dan barang tersebut dialihkan kepada orang lain oleh murtahin atau pegadaian. Nah, dalam hal ini, si penggadai atau rohin tidak mengetahui bahwa murtahin telah mengalihkan barang jaminannya kepada orang lain. Nah, pada kasus tersebut, jelas bahwa gadai merupakan termasuk ke dalam akad hiwalah, yaitu jika penggadai tidak mampu membayar utang yang dijaminkan dengan barang elektronik miliknya, maka penggadai menjaminkan barang tersebut kepada orang lain, dan penggadai dapat menebusnya kembali ketika penggadai mampu untuk membayar utangnya. Nah, dari kasus tersebut juga dapat disimpulkan bahwa riba terlibat di dalamnya. Padahal jelas dalam Al-Quran riba itu diharamkan. Nah, oleh karena itu juga kelompok kami tertarik untuk menyusun jurnal penelitian yang berjudul Tinjauan Fikih Muamalah terhadap pengalihan akad gadai barang elektronik, studi kasus pada seorang warga Ciamis dengan Raja Gadai Tasikmalaya. Nah, di mana pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengalihan akad gadai barang elektronik pada seorang warga Ciamis dan bagaimana tinjauan fikih muamalah pada seorang warga Ciamis tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan dari para presenter kelompok 2. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih muamalah. Definisi fikih. Kata fikih secara etimologis berakar dari kata kerja faqaha, yang berarti pengertian, pemahaman, kejelasan, dan kebijaksanaan. Kata ini merujuk pada makna sesuatu atau pengetahuan. Oleh karena itu, setiap pengetahuan yang mengacu pada sesuatu disebut fikih. Jainuddin Ali berpendapat bahwa kata fikih dalam bahasa Indonesia secara etimologis berarti pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Fikih secara terminologis adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Ketika fikih dikaitkan dengan kata ilmu, maka disebut ilmu fikih.
Ilmu fikih adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dan ketentuan-ketentuan dasar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang termasuk dalam kitab-kitab hadis. Definisi ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara syariah dan fikih yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, ada definisi muamalah. Muamalah dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Yang pertama dari segi bahasa dan kedua dari segi konsep. Secara bahasa, muamalah berasal dari kata yu'amilu muamalatan yang sepadan dengan wajan fa'ala yufa'ilu yang berarti saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut konsep syara, muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tata cara manusia hidup bersama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, selanjutnya mengenai riba. Nah, riba yang dikenal sebagai riba atau bunga dalam konteks keuangan Islam yang merupakan salah satu praktik yang dilarang dalam Islam, karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Nah, praktik riba dianggap merugikan pihak yang berhutang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan ekonomi yang dijelaskan dalam Al-Quran. Studi mengenai riba dalam konteks keuangan Islam seringkali menekankan pada dampak negatifnya terhadap masyarakat dan perekonomian. Praktik riba juga dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, kesenjangan sosial, dan distribusi kekayaan yang tidak adil. Nah, oleh karena itu, penting bagi masyarakat, lembaga keuangan untuk menghindari praktik riba dan mengadopsi prinsip-prinsip keuangan Islam yang adil dan berkelanjutan. Oke, next, hiwala yaitu pengalihan utang. Secara etimologi, hiwala berarti al-intiqal dan al-tahwil, yaitu memindahkan dan menyerahkan. Nah, dalam istilah hukum, hiwala didefinisikan sebagai akad yang memindahkan tanggung jawab pembayaran hutang dari orang yang berhutang atau muhil kepada orang yang berpiutang atau muhal alaih. Hiwalah membatalkan utang yang ada antara kreditur dan debitur utama dan antara debitur utama dan penerima, pengalihan dan menciptakan utang baru antara kreditur dan penerima pengalihan. Nah, oleh karena itu, hiwalah membatalkan dua utang dan menciptakan utang baru. Hiwalah ini mirip dengan jual beli utang, tetapi bukan jual beli, melainkan mirip dengan kafalah dan wakalah. Nah, namun ini adalah kontrak unik yang memiliki karakteristik dan ketentuannya sendiri. Mungkin sekian dari saya, dilanjut presenter selanjutnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang gadai atau yang disebut dengan rahan. Dalam hukum Islam, konsep gadai sering disebut dengan rahan. Kata al-rahan berasal dari bahasa Arab yang berarti menetapkan sesuatu. Secara bahasa, al-rahan adalah as-subut wa al-dawan, yang berarti tetap dan kekal. Menurut Taqi al-Din Abu Bakar al-Husaini, al-rahan adalah as-subut, yakni menetapkan sesuatu yang tetap, dan al-iktibas yaitu menahan sesuatu. Nah, pengertian rahan dalam secara istilah yaitu menjadikan suatu barang sebagai pengikat jaminan utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang tersebut dengan memanfaatkan jaminannya tersebut. Jadi seseorang mempunyai utang dan orang tersebut itu harus menjaminkan sesuatu untuk mempercayai si yang diutangnya untuk menggadaikan sesuatu. Nah, bagi wabah, jenis barang yang dijaminkannya itu harus bersifat memiliki nilai manfaat dari barang yang diperolehnya. Selanjutnya adalah syarat dan rukun gadai atau rahan. Nah, dalam pelaksanaan gadai ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah al-rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Al-rahin disyaratkan merupakan orang yang sudah dewasa, berakal,
bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua adalah al-murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Al-murtahin merupakan orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang ketiga, al-marhun atau rahan, yaitu barang yang digadaikannya. Marhun merupakan barang yang digunakan rahin untuk menjadikan barang jaminannya untuk mendapatkan utang. Nah, marhun yang harus dipenuhi yaitu memiliki nilai manfaat dan sesuai dengan apa yang dia pinjam, sesuai dengan apa yang dia utangi. Nah, dalam operasional pegadaian syariah, marhun disyaratkan sebagai yang berikut. Yang pertama, dapat diperjualbelikan. Yang kedua, harus berupa harta yang bernilai. Yang ketiga, harus bisa dimanfaatkan secara syariat. Yang keempat, harus diketahui keadaan fisiknya. Dan yang kelima, harus dimiliki rahin. Jadi si barangnya tersebut harus dimiliki rahin, itu bukan barang orang lain. Barang tersebut harus benar-benar oleh kepunyaannya rahin. Yang keempat, al-marhun bih atau utang, yakni sejumlah uang yang diberikan oleh murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Persyaratan yang harus dipenuhi untuk marhun bih yaitu yang pertama, harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Yang kedua, kemungkinan pemanfaatannya. Yang ketiga, harus diskuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Jadi si barang yang harus digadaikannya tersebut atau dirahannya tersebut harus dapat sesuai dengan jumlah utang yang digadaikannya. Yang kelima, sigot atau ijab kabul, yaitu kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Nah, ada syarat sigot yang harus dipenuhi dalam melaksanakan rahan. Yang pertama, sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa depan. Yang kedua, rahan mempunyai sisi pelepasan barang yang diberikan utang, seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu dengan sesuatu waktu di masa depan. Ulama Hanafiyah mensyaratkan gadai sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal apa dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja di dalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai antara pemilik gadai dan orang yang mempunyai barang gadainya. Yang kedua, orang yang berakad disyaratkan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Yang ketiga, harta yang dijadikan argunan haruslah merupakan barang milik si pemberi gadai, dan barang itu pada saat digadaikan diadakan perjanjian gadai menyangkut barang yang dijadikan argunan ini dapat dari macam-macam jenis. Yang penting argunan itu bisa dijual dan nilainya seimbang dengan utang yang diberikannya, dan barang gadai tersebut harus berada di bawah penguasaan penerima gadai. Jadi ketika kita ingin menggadaikan suatu barang yang harus kita gadaikan itu harus mempunyai nilai yang seimbang dengan utang yang ingin diberikan. Yang keempat, utang disyaratkan merupakan utang yang tetap dengan kata utang tersebut bukan utang yang bertambah-tambah, dan utang merupakan hak wajib dikembalikan kepada kreditur serta utang bisa dilunasi dengan argumen tersebut. Jadi si barangnya tersebut tidak memiliki nilai tambah dalam penghutangannya, jadi si barangnya tersebut harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang ada di awal. Nah, dari rukun dan syarat yang dikemukakan untuk menggadaikan barang di pegadaian syarat syariah harus memenuhi ketentuan sebagai yang berikut. Yang pertama, barang yang tidak bisa dijual tidak boleh digadaikan. Jadi barang yang tidak memiliki nilai ekonomis itu tidak boleh digadaikan karena barang tersebut harus bisa dijual. Yang kedua, tidak sah menggadaikan barang rampasan atau gosok atau barang pinjaman dan semua barang yang diserahkan kepada orang lain sebagai jaminan. Jadi misalkan kita mendapatkan harta rampasan nih, nah kita itu mau menggadaikan, ya itu tidak boleh ya teman-teman. Yang ketiga, gadai tidak sah apabila hutangnya tidak pasti. Yang keempat, hutang piutang dalam gadai harus diketahui oleh kedua belah pihak.
tidak ada itu rahasia di antara si penerima gadai dan orang yang mempunyai barang tersebut. Yang kelima, barang harus diterima di pegadaian. Yang keenam, jika barang belum diterima, akad gadai boleh batal. Yang ketujuh, jika barang sudah terima, maka akad gadai tidak boleh dibatalkan. Yang ke-8, pembatalan boleh dilakukan dengan ucapan maupun tindakan. Yang ke-9, barang gadai adalah amanah di gadai penerima gadai. Jadi barang tersebut itu harus diamanahi oleh yang menerima gadai. Sekian pengertian gadai serta syarat-syarat dan hukum gadai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu adanya akad hiwalah dalam transaksi gadai. Namun dalam akad hiwalah ini terdapat unsur riba, di mana teman-teman juga pasti sudah tahu bahwa riba itu dilarang keras oleh agama. Oleh sebab itu kelompok kami mengambil atau mengangkat kasus transaksi gadai pada akad gadai tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih ada unsur riba di dalam akad hiwalah tersebut. Nah, mungkin teman-teman penasaran, saya akan menjelaskan kronologi dari transaksi gadai yang kami angkat ini. Jadi, seseorang menggadaikan alat elektronik atau MacBook-nya ke Raja Gadai yang bertepatan di Jalan Haji Zainal Mustafa. Si penggadai tersebut meminjam sejumlah uang yang lumayan besar. Akan tetapi si rahim tersebut tidak mampu untuk membayarnya. Dengan demikian pasti sudah jelas bahwa dalam syariat Islam sendiri, apabila tidak mampu membayar apa yang sudah menjadi kewajiban rahin, maka barang tersebut akan dilelang untuk membayar utang yang telah diberikan kepada rahin. Namun teman rahin sendiri memiliki inisiatif untuk membayar atau menebus dari barang gadai tersebut. Akan tetapi ada hal yang disayangkan, yaitu teman rahin tersebut tidak memberitahukan kepada rahin bahwa barang tersebut telah dipindah alihkan kepada dirinya, dengan tujuan si teman rahin tersebut ingin mendapatkan keuntungan dari pemindahan barang tersebut. Mengapa ada keuntungan dari barang tersebut? Yang pertama yaitu ketika rahin tidak membayar apa yang menjadi kewajibannya, ada denda dalam akad gadai tersebut, lalu ada biaya operasional atau biaya pemeliharaan dari MacBook tersebut, dan itu menjadi bengkak atau menjadi tagihan kepada rahin tersebut. Raja Gadai sendiri sebenarnya kurang bertanggung jawab mengenai barang yang telah dititipkan atau yang telah ditangguhkan oleh si penggadai atau si rahin tersebut. Dari hal ini sudah ada 2 poin yang menjadi kesalahan atau yang tidak kesesuaian dari akad gadai tersebut apabila ditinjau dari fikih muamalah. Yang pertama yaitu si rahin atau si pemilik barang gadai tidak bisa membayar apa yang telah menjadi kewajibannya. Lalu yang kedua yaitu murtahin atau yang memberikan gadai tersebut. Murtahin sendiri tidak mampu menjaga dan bertanggung jawab pada barang yang telah ditangguhkan. Mungkin hal itu yang menjadi
kekurangan dari gadai tersebut. Jadi dari transaksi tersebut sudah dipastikan bahwa transaksi akad gadai tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, di mana ada pihak ketiga yang memanfaatkan akad hiwalah untuk mendapat keuntungan, dan dalam keuntungan tersebut ada unsur ribanya. Padahal akad hiwalah tersendiri yaitu akad tabaru atau akad yang saling tolong menolong. Akad tolong menolong sudah pasti bukan akad yang profit oriented atau berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi dari akad transaksi gadai tersebut, si orang ketiga ini memanfaatkan akad gadai tersebut untuk mendapatkan ribanya. Jadi tolong menolong tersebut ada unsur ribanya. Solusi yang saya tawarkan dari transaksi akad gadai ini yaitu lebih diperketat dari segi administrasinya di Raja Gadai. Hal ini yang mengakibatkan adanya pemindahan barang tanpa sepengetahuan rahin dan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sebelum saya tutup, perlu kita ketahui bahwa fikih muamalah memainkan peran penting dalam kegiatan ekonomi manusia. Prinsip-prinsip keadilan, etika, dan ketaatan pada aturan syariah menjadi landasan utama dalam melakukan transaksi ekonomi, termasuk dalam hal utang piutang dan gadai. Pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap praktik gadai barang elektronik berupa MacBook yang dalam penelitian kami terjadi pada seorang warga Ciamis dengan Raja Gadai Tasikmalaya. Serta kesadaran akan keharaman riba perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 2. Kami harap presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 2 yang telah melakukan presentasi, dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan dan menyimak presentasi kami dari awal hingga akhir. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.